Pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susunan acara pembuatan aksi nyata budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Kata sambutan dari kepala sekolah. 4. Paparan. 5. Tanya jawab. 6. Penutup. Untuk memulai acara kita, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Peserta dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 112 Oku. Kepada Ibu Matisna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat guru-guru serta guru penggerak sebagai guru penggerak masalah hari. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini menghadiri pembuatan aksi nyata oleh guru penggerak, yaitu Ibu Okta Diana. Hadirin yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN 112 Oku yang telah berkesempatan menghadiri acara ini. Mudah-mudahan dalam acara aksi nyata ini Ibu Oktaviana akan lebih giat lagi atau dapat memajukan SD Negeri 112 Oku ini, sehingga kita dapat lebih maju dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 112 Oku ini. Kami juga sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan apapun yang dilakukan oleh guru penggerak di SD Negeri 112 Oku ini. Kiranya Ibu Oktaviana dapat menjalankan tugasnya, dapat menghimpun, dapat meneruskan apapun yang diprogramkan oleh Ibu di SDN 112 Oku ini.
Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata ini kita juga dapat membebaskan atau dapat menerima apapun yang akan diprogramkan oleh guru penggerak. Demikianlah kiranya Bapak Ibu dapat memahami dalam acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu acara paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Marta dan kepada Ibu Marta Dana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa sehat walafiat, bisa kumpul di ruangan ini untuk saya menerapkan dan memaparkan aksi nyata saya modul 1.1 tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama saling berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD 112 Oku. Agenda kita yaitu yang pertama pembukaan sudah kita laksanakan, yang kedua capaian khusus, kemudian pemahaman aktiviti, modul budaya positif, dan refleksi. Terakhir yaitu tanya jawab kita. Kita lanjut yang pertama yaitu tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir sebetulnya di ruang aksi nyata. Tarik nafas melalui hidung, lepaskan dari mulut. Next kita lanjut ke capaian khusus kita. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif, mewujudkan saling berkolaborasi, terus strategi disiplin positif untuk memerdekakan murid, untuk menciptakan ekosistem sekolah kita dan berpihak pada anak, terus saling berkolaborasi untuk kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan selanjutnya bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkannya kebutuhan sosial sesuai dengan emosional. Nah, di sini ada pertanyaan, Ibu bisa menjawab setuju, Bapak bisa menjawab tidak setuju atau setuju. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru? Apakah setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Nah, coba yang setuju tadi apa alasannya? Yang tidak setuju apa alasannya? Angkat tangan yang ingin menjawab. Yang setuju deh. Ya, yang tidak setuju dulu. Ayo. Iya, Bu Siska. Menurut saya hukuman itu bukanlah hal yang dapat mendisiplinkan anak, karena belum tentu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Terkadang hukuman itu membuat anak terpaksa untuk mengikuti aturan yang kita buat. Oleh sebab itu saya tidak setuju, karena bukan dari diri mereka untuk melaksanakan disiplin. Ibu memberi alasan karena tidak setuju karena memberi rasa takut kepada anak. Nah, jadi dia
ada unsur ekstrinsipnya, bukan dari dalam unsur ekstrinsipnya. Oke, yang tidak setuju, siapa yang ingin mewakili? Yang setuju, yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya aturan hukuman yang mendisiplin anak itu perlu, karena dengan adanya hukuman anak itu menjadi melaksanakan tugas. Karena itu kalau tidak ada hukuman, anak tuh lalai melaksanakan tugas. Itu menurut saya. Tapi di hukuman yang bukan menyakiti, tapi hukuman yang positif. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tidak setuju karena katanya hukuman itu bisa menciptakan disiplin siswa, dan tapi hukumannya tidak terlalu berat, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Seperti membaca. Iya. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Oke. Ya. Yang setuju apa alasannya? Coba. Karena membuat siswa rajin membersihkan halaman sekolah. Oh iya, karena dari positif tadi, karena dia tadi kan memberikan hukuman positif, jadi karena bisa membersihkan halaman sekolah. Berarti membaca. iya, rajin membaca. Itu setuju ya. Oke, selanjutnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Nah, siapa yang setuju angkat tangan, bisa menuangkan apa alasan setuju tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju dengan adanya pemberian penghargaan kepada siswa, karena kalau adanya penghargaan kepada siswa tersebut menjadi lebih semangat untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sekian. Hasil ya. Berarti siswanya jadi termotivasi, ya, memberikan dia semangat untuk belajar. Itu menurut Ibu Isyana. Ayo, yang tidak setuju tadi? Silakan. Tidak setuju karena dengan adanya penghargaan itu hanya membuat motivasi kepada anak tertentu saja. Seandainya karena tidak semua anak itu bisa mencapai hasil belajar yang baik. Jadi penghargaan itu mereka belajar itu hanya demi sesuatu yang diancam tadi, misalnya yang seperti penghargaan tadi. Makanya saya tidak setuju. Bukan dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka. Oke, berarti tidak setuju karena siswa tadi terikat dengan penghargaan. Jadi bagi yang tidak dapat penghargaan, iya, jadi seperti itu menurut pendapat Ibu Rizka. Oke, itu pemahaman semantik, setuju dengan tidak setuju. Kita next. Nah, ini konsep utama model budaya positif. Ada 5 konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas ke-7 konsep utama ini. Kita bahas satu. Oke, next. Nah, ini kita menggunakan praktek Bu ya. Ini ada genggam tangan Ibu tapi menggunakan berpasangan. Oke,
Oke, cari teman berpasangan. Satu memegang kertas di dalam kepalan dan satu untuk membuka kepalan dari temannya tadi. Oke. Ambil kertas. Iya, ambil kertas sedikit saja. Satu pasang, satu memegang kepalan kertas. Pasang itu nih. Iya Pak, ya tolong kali. Nah ini kosong. Ayo, sudah? Belum. Aku yang bisa dalam kuat aku. Mana ini? Oke, ya. Satu memegang kuat-kuat kertas, ya. Yang satunya bagaimana caranya untuk membuka kepalan kertas dari temannya tadi. Ayo. Nah, itu. Buka. Buka. Bisa buka ya. Ayo. Apa yang terjadi? Tarik. Ya, oke. Antara teman satu dengan teman yang satu tadi pasti ada yang mempertahankan. Ya. Ada yang berpikir untuk bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan tadi. Ya, berusaha untuk mencoba sekuat tenaga, ya, untuk cara bisa membuka benda yang ada di dalam Gara-gara itu Nah, yang posisi yang B yang membuka kepalan, ingin membuka kepalan, dia bisa membujuk atau bisa mengancam, tarik menarik tangan tadi. Nah, seperti itulah kita kepada siswa kita. Kalau kita menerapkan perubahan paradigma tadi, itu tentang teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Nah, yang pertama, ilustrasi guru bisa mengontrol murid. Bagaimana kita bisa mengontrol murid dari gerakan yang kita gunakan tadi. Kita bisa mengancam, kita bermacam-macam pilihan yang bisa kita ilustrasikan. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan bisa ilustrasi itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol tadi. Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, yang pertama bisa Ibu lihat, kita mencoba mengubah orang dapat berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan teori pilihan atau kontrol tadi, kita bisa memahami pandangan orang lain tadi tentang dunia kita. Kemudian dari respon tadi kita bisa berperilaku buruk dengan suatu kesalahan, tapi tentang teori pilihan, semua perilaku bisa memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu teori pilihan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain juga. Tapi tidak bisa mengontrol orang lain, tapi bisa mengontrol diri sendiri. Itu teori pilihan. Dan pemaksaan, ada pada saatnya bisa kita bujuk, tapi bisa juga gagal. Tapi dengan teori pilihan, kita bisa berkolaborasi, konsensi, atau menggunakan sistem menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa kita menggunakan model menang atau kalah, tetapi model teori kontrol atau pilihan tadi, dia model berpikirnya menang terus. Itu. Iya. Nah, dari pembelajaran paradigma baru itu, kita harus setiap siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada namanya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 6 poin dari
lagu yang saya nyanyikan tadi tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana yang pertama kita bisa nilai-nilai tadi kita bisa menerapkan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengacu di situ untuk berpihak pada murid, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu tentang ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik tujuannya untuk menciptakan anak-anak yang disiplin, baik di dalam diri maupun di luar diri. Tapi yang kita inginkan adalah intrinsiknya, bukan faktor luar. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang untuk menumbuhkan kesadaran supaya anak tadi melakukan sesuatunya tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti itu. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin itu karena dia takut. Jadi seperti itulah dia melakukan disiplin. Jadi dia adanya faktor luar, bukan faktor dalam dirinya. Bukan kesungguhan siswa untuk berdisiplin. Jadi karena dia takut dengan hukuman, jadi dia menghindari untuk dihukum. Jadi dia berdisiplin. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu ia ingin mendapatkan imbalan tanpa unsur lain. Jadi kalau dia ada di dalam dirinya, tumbuh di dalam dirinya, maka disiplin itu bisa dia terapkan. Kalau faktor mendapatkan imbalan berarti dia mengharapkan penghargaan. Jadi dia masuk motivasi intrinsik. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikannya. Ini termasuk motivasi intrinsik. Dia menghargai nilai kebajikan di dalam dirinya. Jadi dia tumbuh ingin disiplin, menciptakan disiplin tadi dengan niat hatinya sendiri untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia tentang disiplin. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam kutipannya di cetakan 5/2013, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya kita perintah, tetapi kita bisa mencakap memerintah diri kita sendiri. Itu kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi jika tidak dipenuhi kelima kebutuhan dasar ini, maka adanya permasalahan. Terkadang siswanya mengapa bermasalah? Karena dia tidak senang. Jadi sedang sedih apa? Jadi kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu disiplin tentang gagal, identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman, dia menyakiti. Terkadang siswanya terasa tidak nyaman, muridnya takut, terus memaksa, dan muridnya menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah hati. Itu disiplin dengan identitas gagal. Kalau penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan
sifat iri. Mengapa sifat iri? Mengapa kawannya bisa dapat, saya tidak? Nah, jadi dia iri seperti itu dengan kawannya itu. Yang selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Itu kalau konsep disiplin tentang penghargaan. Selanjutnya, ini disiplin dengan identitas kesuksesan. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi, dia penguatannya jangka pendek. Tapi kalau restitusi, gurunya bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau konsekuensi, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi, stimulus dengan respon. Kalau restitusi, muridnya menghormati dirinya dan orang lain. Konsekuensi, muridnya menghormati peraturan, sedangkan restitusi, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Nah, kalau konsekuensi kehilangan waktu untuk memegang kesalahan, kalau restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu konsep disiplin dengan identitas, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, kita menerapkan restitusi atau segitiga restitusi kontrol. Restitusi itu untuk menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tadi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Itu tentang restitusi. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada solusi permasalahan. Itu restitusi. Nah, dari ketiga tadi, ini perbedaan contoh kasus yang saya terapkan di kelas. Ada siswa sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Kalau kita menerapkan hukuman, maka guru bisa menghukumnya berdiri di depan bendera. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru bisa memberikan konsekuensi di luar kelas atau bisa membuat suatu perjanjian. Terus bisa membuat guru tadi tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menyayangkan tentang keyakinan kelas atau dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi dan memberikannya solusi. Nah, guru juga terbuka, siswa saling menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu penerapan hukuman, konsekuensi dengan restitusi dengan kasus tadi. Nah, ada pertanyaan, tindakan guru ini bisa ibu bapak jawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencetak 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya? Iya, termasuk hukuman. Iya, karena mencatat siswa yang terlambat, ya sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Iya, karena berkeliling ke
lapangan basket. Itu termasuk hukuman lagi. Murid diminta push up, hukuman atau tidak menggunakan masker sekolah, ya juga termasuk hukuman. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tugas karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, Hukuman. iya, itu termasuk hukuman. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Oke, paham Bapak Ibu dulu. Kita lanjut, next. Nah, ini 5 posisi kontrol institusi. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol di restitusi nanti. Bisa Ibu Bapak Guru, jika ada siswanya bermasalah, patut kita gunakan yang pertama apa? Teman atau pemantau, apa bisa lagi hukum atau pembuat rasa bersalah atau manajer. Iya. Itu posisi tentang restitusi kontrol. Kita bahas. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa ngobrol sesama teman saat siswa lain sedang presentasi. Nah, kalau sebagai penghukum, contohnya yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu penghukum karena dia ngobrol. Kalau pembuat rasa bersalah, barangkali ibu gurunya harus memberitahu kamu ya, ibu, guru sangat kecewa dengan kamu. Itu kalau kita membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang tertib dan disiplin, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya, itu kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Itu tentang 5 posisi kontrol dari kasus tadi dalam penerapan. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan dan mengapa tidak peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Ayo, mengapa kita harus memakai helm pada saat kita bermotor? Ada yang bisa jawab? Untuk menghindari kecelakaan. Ya. Tuh, karena pada saat kecelakaan kepalanya dulu ada helm, jadi terlindungi. Oke, benar. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus cuci tangan dan memakai masker? Ada? Mengapa? Iya, untuk menjaga kesehatan, betul Bu, menjaga kesehatan kita. Nah, seperti itulah Bu, mengapa kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya masalah. Jadi sebelum masalah itu terjadi, kita buat keyakinan, kesepakatan kelas dulu, baru keyakinan kelas. Kita rembuk bersama dengan siswa.
Tapi itu kesepakatannya itu termulai dari dalam diri siswa dulu, supaya dia disiplin dari dalam dirinya. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk tanggung jawab atau menghormati orang lain. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk menghormati orang lain kalau di keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas tentang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain. Itu di keyakinan kelasnya. Itu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 2. Yang pertama kita berdiskusi dulu tentang peraturan di kelas kita, bagaimana kita rembuk dulu dengan kesalahan anak kita, apa yang akan peraturannya anak kita buat. Nah, setelah peraturan yang telah kita buat tadi, kita sepakati bersama untuk membentuk keyakinan kelas. Setelah membentuk keyakinan kelas, kita tempel ke yang bisa siswa-siswi kita untuk bisa membacanya. Kita tempel di dinding kelas seperti itu, yang bisa dijangkau oleh siswa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Contohnya tadi, yang pertama tanggung jawab. Biasanya datang tepat waktu, terlambat datang, jadi harus ada tanggung jawab. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif kalimatnya, terus sedikit saja agar mudah diingat oleh seluruh siswa ataupun warga sekolah, sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga kelas sekolah juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tadi. Semoga dari sini kita bisa menerapkan dan melakukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah mempermasalahkan masalah siswa dan kita memberikan solusi bagaimana kita bisa ada 3 kali tindakan. Yang pertama yaitu bisa menstabilkan identitasnya. Kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan bagaimana? Itu menstabilkan identitas. Kita bisa validasi tindakan yang salah. Kita pasti memberikan solusi kepada siswa apa yang membuat dia, pasti ada alasan mengapa dia melakukan kesalahan tadi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita memiliki motivasi internal di dalam diri siswa. Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat tadi, apakah ada yang dilanggar atau bagaimana? Kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Itu segitiga, tahapan segitiga restitusi. Nah, ini kasus pertama, siswa sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat.
Itu kasus yang pertama, kita menerapkan segitiga institusi karena siswanya terlambat pada saat masuk kelas tapi jam istirahat. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, menerapkan segitiga institusi juga, yaitu ngobrol sesama teman saat siswa lain sudah presentasi. Ini penerapan segitiga institusi.
contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Ada 3 tahapan tadi. Yang pertama menanyakan identitas dan memberikan tindakan validasi dan berikan solusi masalahnya seperti apa. Kita lanjut ke tanggapan siswa. Ini tanggapan ketiga siswa tadi. Itu adalah tanggapan dari siswa dari setelah penerapan segitiga restitusi. Dari penerapan disiplin positif tadi, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana pendidik mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana penyadaran dirinya sebagai pendidik, bisa sebagai posisi manajer atau among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Selanjutnya yaitu acara kita, acara yang kelima, yaitu acara tanya jawab. Ya, silakan. Minimal 2 pertanyaan saja. Untuk acara tanya jawab ini, saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan kepada peserta sebanyak 2 orang untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Okta tentang materi yang telah disampaikan tadi. Kepada peserta, saya harap angkatkan tangan. Kepada Ibu Rudia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa di kelas yang sedang memakai metode apa? Seperti apa? Langsung dijawab. Oke. Terima kasih kepada Ibu Rudia. Pertanyaannya bagaimana permasalahan jika ada kasus di kelas, terus bagaimana pakai metode apa yang bisa kita gunakan? Menurut saya metode yang bisa kita gunakan yaitu metode segitiga restitusi. Kita buka lagi slide-nya.
Iya, segitiga restitusi tadi ada 3. Yang dimana yang pertama kita bisa menstabilkan identitas dulu. Jadi kasusnya apa? Misalnya tadi contohnya tadi yang saya terapkan yaitu siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Jadi kita jangan langsung menghukum siswa, jangan langsung memberikan tindakan apa yang bisa terbaik, yaitu ya terapkan segitiga restitusi tadi. Kita bisa menerapkan tidak langsung menghukum, tapi kita memberikan solusi terbaik. Bagaimana setelah kita memberikan solusi, kita melakukan tindakan apa yang dia membuat kesalahan tadi, apa alasan apa dia membuat kesalahan. Terus kita menanyakan lagi tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita sepakati bersama, dan dia langgar. Nah, bagaimana kelanjutan dari jika dia melanggar keyakinan tadi, apa yang bisa ia perbuat selanjutnya? Apa solusi yang terbaik yang bisa ia lakukan? Jadi siswa yang mengontrol dirinya. Jadi siswa bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa ada faktor luar. Itu kita bisa menerapkan model segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Kembali lagi. Nah, itulah jawaban dari Ibu Okta. Bagaimana Ibu Rudia? Sudah mengerti? Pas ya. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Marsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Okta. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Itu saja. Ini Bu, pertanyaan kepada Ibu Okta yang disampaikan oleh Ibu Marsina. Silakan dijawab Bu. Terima kasih kepada Mbak Sita. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas di kelas? Kita bisa yang saya telah laksanakan di kelas 2, kita bisa membuat diskusi dulu tentang peraturan kelas kita mengajak ke siswa bagaimana cara kita, aturan apa yang akan kita buat anak-anak, bagaimana kalian membuat kalimatnya sendiri, terus kita bisa tempel atau membuat tulis di kertas, kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan siswa, kita rembuk bersama peraturan tadi menjadi keyakinan kelas kita. Nah, setelah membuat peraturan menjadi keyakinan kelas, kita tempel ke jangkauan yang bisa anak-anak didik kita baca setiap hari supaya keyakinan kelas bisa dia terapkan. Seperti itu. Nah, itulah sesi tanya jawab. Kita lanjutkan ke acara kita yang keenam, yaitu penutup. Sebelum kita bubar, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sebagai moderator, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujmatisna selaku Kepala Sekolah SDN 112 Oku, yang mana tempat Ibu Okta Diana bertugas mengajar di SD 112 Oku. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 112 Oku ini dengan kinerja dan etos kerja yang tinggi, terutama di bidang guru penggerak.
Oktadiana juga menjadi guru penggerak, namun sebelumnya sudah ada 2 orang dari SD 112 ini yang menjadi guru penggerak, yaitu satu Siska Januarti SPD angkatan 5 dan yang kedua Ican PD itu juga angkatan 9. Untuk itu mudah-mudahan mereka dapat bergerak menjadi guru penggerak ini dan menggerakkan diseminasi pengimbangan yang dapat Ibu Oktadiana merupakan aksi nyata dari program guru penggerak yang bersifat ini. Mungkin mereka dapat mengimbaskan kepada guru-guru dan guru-guru akan mengimbaskan kepada anak-anak didik mereka di SDN 112 UKU ini. Kemudian nantinya insya Allah mereka akan menjadi anak yang disiplin dan meningkatkan motivasi siswa, prestasi siswa yang baik. Demikian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasman Hasbullah. Saya rekan sejawat dari Tanah Diana di SD 112 UKU. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Okta tadi, Ibu Okta mengenai budaya positif yang itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena banyak siswa di sekolah ini mereka itu disiplin, tetapi karena faktor ekstrinsik dari luar, pengaruh dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Nah, di sini juga kami sebagai guru juga sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukum, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin di dalam diri siswa. Nah, dengan begini adanya diseminasi kita di dalam menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi berkarakter sesuai dengan harapan kita. Nah, demikianlah kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.